walladzina hum bi syahadati qa'imun, orang-orang yang berpegang teguh kepada persaksiannya, segala kesaksiannya. Dia berkata A, memang itu A adanya. Dia berkata B, memang betul B adanya. Kemudian orang-orang yang menjaga salatnya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh penuh kehati-hatian. Maka orang-orang yang seperti ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi jannatin mukramun. Orang-orang seperti ini, kata Allah, mereka itulah yang akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mukramun. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasad wal ruh. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita sampai di ayat yang ke-33. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Itu ya. Surah Al-Ma'arij ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين هم بشهاداتهم
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع Berikutnya adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan, tidak menjadi orang yang berkeluh kesah ketika dalam kesusahan, dan tidak menjadi orang-orang yang bakhil ketika dalam keadaan kecukupan. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu bisyahadatihim qaimun, pada kesaksian mereka itu qaimun, mereka berpegang teguh. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kesaksian mereka, gitu. Minal kada'i, salah satu dari dosa yang besar. Pertama kan asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Uququl walidain, membangkang, melawan kepada kedua orang tua. Dan salah satunya juga adalah janji-janji palsu, sumpah-sumpah palsu. Jadi ada orang bersumpah tapi palsu. Atau ada orang-orang yang katmish syahadat, menyembunyikan kesaksiannya. Makanya ketika di pengadilan itu, para saksi itu disumpah di atas Al-Quran agar dia bersaksi dengan yang sebenar-benarnya atas nama Tuhan. Makanya juga ada perlindungan kesaksian, gitu ya, para saksi. Jadi para saksi itu harus betul-betul dilindungi, karena memang boleh jadi seorang saksi itu akan mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, gitu. Atau boleh jadi seorang saksi itu diberikan iming-iming sesuatu, tujuannya untuk meringankan hukuman atau agar tujuannya memenangkan perkara. Makanya penting banget seorang saksi yang jujur, yang terus istiqamah dengan kesaksiannya, karena ini menyangkut nasib seseorang dengan kesaksiannya ini. Seseorang yang seharusnya divonis bebas, karena dengan kesaksian yang palsu bisa dijatuhi hukuman, atau orang yang harusnya dijatuhi hukuman akan mendapatkan vonis bebas dengan sebab kesaksian. Makanya salah satu dosa yang besar itu saksi palsu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan
Kalau ingin menjadi orang yang tenang, salah satunya adalah mampu memberikan kesaksian yang benar. Nah, ini penting. Jadi kalau bicara di dalam surah apa tuh Al-Baqarah ayat 230 berapa sekian 35 atau sekian itu ya, di ujung-ujung lah. Itu berbicara mengenai tentang pinjam meminjam. Iya, 282 tentang pinjam meminjam. Yang di situ diperintahkan oleh Allah untuk ditulis pada batasan waktu yang sudah disepakati, ditentukan. Kemudian harus ada katib, notarisnya, pencatatnya. Kemudian al-mudin, orang yang berhutang itu harus mentaklid, menyatakan ikrarnya bahwa dia betul meminjam dengan jumlah sekian. Kemudian waktu pengembaliannya, yang kemudian didatangkan 2 orang saksi, saksi yang adil, yang tidak memberatkan kesana kemari, yang betul-betul saksi itu mengerti tentang transaksi atau prosesi pinjam meminjam. Di dalam ayat itu dijelaskan penguatan terhadap para saksi-saksi. Jadi pertama, katibun, seorang penulis yang bil adil, harus adil. Yang kedua, alimun, dia harus mengerti. Sampai begitunya dia. Islam mengajarkan kepada kita. Makanya penting sekali, dibutuhkan sekali para saksi-saksi yang dia itu di sini digambarkan qaimun, menegakkan kesaksiannya. Yang selanjutnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kalau yang ayat sebelumnya, walladzina hum apa tuh? Daimun. Yang pertama daimun, yang kedua yuhafizun. Diulangi lagi. Kalau daimun itu orang-orang yang selalu mudawamah, kontinu, tidak bolong-bolong sholatnya, baru hanya sekedar memperhatikan waktu-waktu salat. Itu belum cukup. Kalau ingin menjadi orang-orang yang tenang, memiliki keseimbangan dalam hidup ini, pelihara dan jagalah salat itu. Apa yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga? Para mufassirin mengartikan bahwa orang-orang yang menjaga salat itu menjaga semua apa yang ada pada salat itu, memperhatikan sunnah-sunnahnya. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'an, memperhatikan makruhat, sesuatu yang makruh di dalam salat, apa-apa saja. Dia memperhatikan semua rukun-rukun salat. Bukan hanya sampai di situ, dia pun memelihara, menjaga bacaan-bacaan salat. Bahkan dia menjaga hatinya, menjaga kehusyuan, menghadirkan hatinya ketika dia dalam keadaan salat. Jadi nggak cukup daimun hanya rajin salat setiap waktunya, tetapi salat yang tidak berkualitas.
Yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya sekedar kita salat tiap waktunya, tetapi juga berusahalah menjadi orang-orang yang salat, yang salatnya itu mampu dijaga kesunahannya, kemakruhannya, kemudian bacaan-bacaannya, bahkan menjaga kekhusyuannya. Maka orang-orang yang seperti itu, yang mana dari sejak pertama Allah menggambarkan orang-orang yang ala salatihim daimun, tetap setia melaksanakan salat, enggak pernah ditinggalkan satu waktu pun. Walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, orang-orang yang di dalam harta mereka disiapkan bagian orang-orang yang memang berhak menerimanya sudah tertentu. Kemudian lisaili wal mahrum, yaitu mereka orang-orang yang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang membenarkan bahwa memang akan terjadi nanti hari akhir, hari pembalasan, adanya hari kiamat. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyrikun, orang-orang yang terhadap azab Tuhan mereka itu merasa takut dengan penuh pengharapan. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali dia tumpahkan hasratnya, kebutuhan biologisnya kepada orang-orang yang memang halal, kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Kemudian walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un, orang-orang yang menjaga janji dan amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Walladzina hum bi syahadati qa'imun, orang-orang yang berpegang teguh kepada persaksiannya, segala kesaksiannya. Dia berkata A, memang itu A adanya. Dia berkata B, memang betul B adanya. Kemudian orang-orang yang menjaga salatnya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh penuh kehati-hatian. Maka orang-orang yang seperti ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi jannatin mukramun. Orang-orang seperti ini, kata Allah, mereka itulah yang akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mukramun. Surga yang dimuliakan, atau mereka berada dalam surga, mereka itu dimuliakan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu berbicara mengenai karakter manusia. Manusia itu begitu halu, kepengenannya banyak, keinginannya banyak. Kalau nggak punya marah-marah, kalau kesal, kalau omongan ada lalu, itulah sifat manusia. Selesai sampai di sini. Sekarang kita bicara tentang sikapnya orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا, mengapa ya bahasa itu? Apa ya gitu? Kenapa sih? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Kafir itu kan artinya orang-orang yang tidak melaksanakan segala ketentuan yang sudah Allah tentukan, namanya kafir. Kalau ada orang yang
diberikan nikmat sehat oleh Allah. Itu merupakan karunia Allah yang luar biasa. Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan sehat itu amanah, dan Allah memberikan kita nikmat sehat agar kita memiliki kemampuan untuk beribadah. Ketika Allah memberikan kita nikmat sehat yang kemudian kita tidak gunakan kesehatan itu sesuai dengan ketentuannya Allah, maka namanya kafir. Sebutannya kufur, kufur nikmat. Itu namanya kufur. Nah, di sini orang-orang kafir yang begitu bencinya kepada Rasulullah, Allah memberikan bahasa dengan penuh pertanyaan, dengan penuh keheran-heranan. Famalul ladzina kafaru, emang kenapa sih itu orang-orang kafir? Nah, makanya ada yang mengartikan kafaru di sini orang-orang munafik. Kalau bicaranya tadi, makna kufur itu orang yang tidak melaksanakan ketentuan Allah. Tapi ada yang berpendapat, dan ini yang menjadi pendapat yang arjah, bahwa kafir di sini adalah orang-orang yang tertutup hatinya, yang menolak kebenaran. Ya memang orang-orang kafir, bukan orang munafik. Jadi ada yang mengartikan dua, munafik dan kafir. Kenapa orang-orang kafir? Kibalaka muhti'in. Kibal itu artinya ke arah. Apa tuh? Kibal al-masyriq wal maghrib. Ketika Rasulullah sholat di masjid yang sekarang disebutnya Masjid Qiblatain. Dulu Rasulullah sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ketika Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, itu diolok-olok sama orang-orang Yahudi. Si Muhammad ibadahnya sama ke sana, ke Baitul Maqdis, ke Palestina yang sekarang itu Masjid Aqsa. Rasulullah selalu memohon kepada Allah, tetapi tidak pernah Rasulullah ungkapkan agar kiblat itu dipindahkan. Idnara taqalluba wajhika fis sama, ketika kami melihat engkau Muhammad selalu mendangak ke langit, kepengen kiblat itu jangan ke Baitul Maqdis karena diledekin sama orang-orang Yahudi. Akhirnya Allah dengar keinginan Rasulullah. Ketika Rasulullah ada yang menceritakan sholat zuhur 4 rakaat, ada yang mengatakan sholat asar. 2 rakaat pertama Rasulullah masih sholatnya menghadap ke Palestina. Tiba-tiba turunlah ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Itu yang saya lagi ngomongin kibal sebenarnya ini, arah gitu. Ketika itu kata Allah fawalli wajhaka, maka palingkanlah mukamu menuju ke Masjidil Haram. Maka ketika
2 rakaat yang kedua Rasulullah berpindah 180 derajat. Kiblatnya ke Makkah Al-Mukarramah. Makanya sekarang disebut Masjid Qiblatain. Masjid di situ Rasulullah salat dengan 2 kiblat. Pertama ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Rakaat yang ketiga dan keempat Rasulullah menghadap ke Mekah. Itu namanya kiblat, arah. Faman ladzina kafaru, apa sih yang dibawa oleh orang-orang kafir? Kibalaka, ketika mereka mengarah kepadamu, ketika mereka ke hadapanmu, muhtiin, datang dengan bergegas. Di asbabun nuzul ayat ini begini. Ketika Rasulullah SAW salat, kemudian Rasulullah membaca Al-Quran di dekat Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Rasulullah salat di situ, sedang baca Quran di situ. Lalu orang-orang musyrik berkumpul. Orang-orang kafir tadi itu berkumpul. Dia berkelompok-kelompok dengan muhtiin, tergegas-gegas buru-buru. Ketika melihat Rasulullah salat di sebelah Ka'bah, kemudian Rasulullah membaca Al-Quran, itu orang-orang kafir pada datang berbondong-bondong, bikin kelompok-kelompok, nyamperin Rasulullah. Bukan mau ngaji, bukan, mau ngebully Rasulullah, mempermalukan, mengolok-olok. Itu mereka kumpul berkelompok-kelompok, sengaja Rasulullah dikepung oleh mereka ini. Anil yamin, di sebelah kanan Rasulullah, wa anil shimal, di sebelah kirinya Rasulullah. Alizin, mereka itu berkelompok. Itu Rasulullah dikepung. Mata mereka itu semua tertuju kepada Rasulullah, dipototin gitu orang. Bisa bayangin kan? Jadi apa sih, ingin menjatuhkan mentalnya Rasulullah. Jadi semua mereka kumpul, kanan kiri semua dikelilingin Rasulullah itu, dipototin rame-rame begini. Yuk kita pototin, maunya Muhammad apa? Dipototin dengan pandangan yang benci, pandangan sinis. Rasulullah dipototin gitu, diliatin. Dengan mengejek-ejek sambil mengatakan jika orang-orang mukmin, jika orang-orang mukmin benar-benar akan masuk surga, sebagaimana kata Muhammad, kitalah yang akan masuk lebih dahulu. Ada yang ngomong begini, kalau benar si Muhammad bilang orang-orang pengikutnya yang mengikutinya, orang-orang mukmin itu akan masuk surga, sebelum mereka masuk juga kita duluan. Orang kita lebih dulu di sini. Orang kita ini penguasa Mekah. Bohong. Jangan mau dibohongi Al-Maidah. Bohong itu bohong. Muhammad itu pembohong, jangan percaya. Kalau benar-benar ada surga, orang masuk surga yang paling dulu kita. Ini bahasa dulunya begitu. Maka turunlah ayat yang ke-38. Ayat ma'kullu amrin minhum ayyudkhala jannatan na'im. Ayat ma', ayat takhim, apa namanya,
Yatma. Toma artinya rakus. Apalagi sepadan serakah. Apa sih toma? Arti toma apa? Serakah itu artinya apa sih? Kalau saya baca di sini arti toma itu mengharapkan sesuatu secara mudah yang mendapatkannya itu nggak wajar. Itu namanya toma. Memang nggak layak buat dia. Misalkan ada sesuatu yang hak orang, sebenarnya hak dia sudah diberikan, dia nggak pantas dapatnya itu karena memang bukan hak dia, masih diambil juga, dirampas juga, itu namanya toma. Emang, nah bahasa Jermannya tama, bahasa Arabnya toma. Toma itu bahasa Arab, toma. Makanya saya tuh kesel banget kalau ada orang bilang apa sumbangsinya Arab terhadap Indonesia. Lu bahasa aja semuanya nyuri dari Arab. Nggak paham nih. Toma itu bahasa Arab, tamak bahasa gitu. Sakit, sakotok artinya jatuh. Kalau sakit kan jatuh, sakit bahasa Arab. Wasit, penengah, itu bahasa Arab. Awak itu badan, awak itu bahasa Arab. Awakun. Apa yang Indonesia punya semuanya dari Arab? Dia bilang apa sih sumbangsinya Arab? Bahasa dari Arab. Juga dewan itu bahasa Arab, musyawarah rakyat, majlis permusyawarah rakyat semua. Adil, zalim, semuanya dari Arab. Coba apa yang dari Arab? Semua dari Arab. Kebanyakan dari Arab. Nah, ini tamak itu orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang memang nggak wajar. Nah, seperti Allah bertanya kepada orang-orang kafir, ayat mak, apakah mereka itu kepengen juga? Kullu amrin, setiap orang, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang mengolok-olok Rasulullah, yang mendatangi Rasulullah bergerombol sambil mengebuli Rasulullah. Apakah mereka itu juga orang-orang kafir ingin ayyudkhala? Di sini katanya ayyudkhala, dimasukkan, bukan masuk. Jadi kalau bicara surga itu bukan masuk, dimasukkan. Jadi ngomongnya begini Pak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Jangan pernah bilang semoga kita masuk ke dalam surga ini. Salah Pak. Jadi kalau bicara surga itu prerogatif, apa namanya itu bahasa penting, itu hak penuhnya Allah, nggak ada yang menggugat-gugat. Jadi seseorang itu bisa masuk surga itu bukan karena masuk, tapi dimasukkan. Ayyudkhala, apakah mereka kepengen juga dimasukkan ke dalam surga? Ini kan pertanyaan yang meledek. Allah balik meledek. Emang dia pantas masuk surga? Pakai bilang-bilang kalau seandainya memang surga itu ada, orang-orang yang mengikuti Muhammad itu bisa masuk surga. Sebelum mereka masuk juga kita duluan dibalas sama Allah. Emang lu pantas masuk surga? Begitu. Sama Allah emang enak gitu. Emang lu pantas dimasukin di surga? Ya nggak pantas. Ayat mak. Apakah mereka merasa ingin masuk ke dalam surga? Ayyudkhala jannatan na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi kalau surga itu bukannya masuk tapi dimasukkan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, seseorang nggak bisa masuk surga dengan amalihi, dengan segala perbuatannya. Orang nggak bisa masuk surga dengan sebab kesolehannya. Dia mutahajud setiap malam 1000 rakaat, dia duha 2000 rakaat setiap pagi, dia puasa Senin Kamis, puasa sunnah-sunnah yang lain, dia ibadah dan zikir kerjanya. Apakah menjamin dia masuk surga? Belum tentu.
Sampai Rasulullah ditanya juga, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah engkau juga nggak bisa masuk surga dengan amal ibadah? Wala anta, saya juga nggak bisa masuk surga dengan kesolehan saya. Jadi belum tentu orang saleh itu bisa masuk surga, belum tentu. Jadi ada orang yang ngomong, kalau begitu ngapain juga gue ibadah? Orang belum tentu masuk surga. Justru pertanyaannya dibalik. Kalau ada orang yang saleh saja belum tentu masuk surga, apalagi yang model potongan orang nggak pernah ibadah. Orang saleh aja, ahli ibadah aja belum tentu masuk surga, apalagi yang potongan nggak pernah ibadah, nggak pernah salat, nggak pernah. Apa mungkin orang yang nggak pernah ibadah Allah masukkan ke surga? Mungkin saja itu haknya Allah, tetapi Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kecuali kata Rasulullah, orang bisa masuk surga itu illa ayataghammadani Allahu birahmatih, melainkan kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi Rasulullah aja bilang, aku bisa masuk surga dengan sebab Allah memberikan rahmat. Jadi bukan karena ibadah kita. Lalu apa fungsi ibadah kita? Ibadah kita yang kita lakukan itu ingin mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridha, pasti Allah memberikan rahmatnya. Kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada hambanya, pastilah ia masuk ke dalam surga. Gitu. Jadi urusan surga, masuk surga atau enggak, itu urusan Allah. Yang kita cari adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah ridha, maka iya, kita punya bapak atau kita sebagai orang tua, kita ridha sama anak kita demen sama dia. Anaknya rajin, ibadahnya tekun, sekolahnya lancar, anaknya nggak bandel, nak nurut kata orang tua. Sayang nggak kita sama anaknya? Kalau kita sayang, jangankan dia minta, baru timbang-timbang kelihatannya nih anak pengen ini nih, kita udah tanya dulu, kamu mau apa? Tapi kalau kita ngeliat anak yang tiap hari bikin mempar, ini malas, itu malas, nggak pernah mau begini, nggak mau begitu, jangankan lagi mau nawarin, kan itu sama Allah pun begitu. Ketika melihat hamba-hambanya yang tadi tuh digambarin seperti tadi, Allah salatihim dalimun, ala adabi rabbihim musyfikun. Seperti itu. Mereka itu berada dalam surga yang dimuliakan. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apakah mereka kepengen masuk surga juga? Kata Allah. Ayat ma'ukul amri minhum ayyudakhala jannatan na'im, dimasukkan ke dalam surga. Nanti kita lanjutkan, karena nggak mungkin dah kata Allah, karena nggak bakal. Inna khalaqnahum mimma ya'malun, mimma ya'lamun. Kami yang ciptakan mereka dan apa-apa yang mereka ketahui. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang menjaga salatnya, daimun, orang-orang yang menjaga amanahnya, menjaga janji-janjinya, orang-orang yang takut akan azab Allah, orang-orang yang menjaga kehormatannya, orang-orang yang berpegang teguh kepada kesaksiannya, orang-orang yang memelihara salatnya dengan penuh kehusyuan dengan baik, mereka itu akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan. Buat siapa itu? Buat jamaah al-mujahidin. Itu kata Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. In uridu ila al-islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu